Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Salam silaturahmi, salam jumpa lagi di channel Logika JR. Beda pendapat boleh ralat, jangan debat. Sampai hari ini kelihatannya yang koar-koar tes DNA untuk mengisbatkan nasab masih banyak yang koar-koar. Padahal pakar-pakar nasab, pakar-pakar DNA yang bukan abal-abal sudah menyatakan kalau tes DNA itu tidak bisa untuk mengisbatkan nasab seseorang. Kenapa? Karena keakuratan gennya itu semakin jauh turunannya, semakin jauh itu semakin menipis, bahkan bisa hilang, bisa tidak ada sama sekali gen kemiripannya itu. Paling jauh paling 5, jauh-jauh banget paling 7 lah, itu masih ada kemiripannya sedikit. Tapi kalau untuk yang jauh sudah tidak bisa. Itu pun tipis banget, kalau sampai 5, 7 itu tipis banget gennya, kemiripannya ya. Buktinya apa? Ada orang-orang yang sebelah, dia tes DNA. Awalnya kuar-kuar, kalau mirip dengan DNA-nya nyambung katanya. Namun setelah dites hasilnya beda, haplogrupnya beda. Setelah keluar haplogrupnya beda, ngeles lagi. Ya walaupun haplogrupnya jenis ini, tapi masih bisa masih bisa nyambung dengan haplogrupnya Rasulullah katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sampai segitunya. Ya betul. Kalau Habib Rizik pernah menyatakan tentang tes DNA. Namun itu menurut saya kan pendapat pribadi. Boleh aja pendapat pribadi. Kayak yang sekarang masih koar-koar, pendapat pribadi itu kan. Kalau pendapat pribadi boleh saja, tapi yang tidak boleh itu memaksakan. Kayak Habib Rizik kan tidak memaksakan. Hanya sekali beliau bilang, namun tidak memaksakan. Apa buktinya? Di video yang lain beliau juga menyatakan kalau beliau, Habib Rizik sendiri menyatakan kalau untuk mengisbatkan nasab itu ke Rabithah Alawiyah. Kenapa? Karena beliau sendiri menyatakan dirinya bukan ahlinya, bukan di bidangnya. Artinya apa? Habib Rizik tetap menyatakan dirinya bukan ahlinya dan harus diverifikasi ke Rabithah Alawiyah. Tidak memaksakan, walaupun beliau pernah menyatakan kalau tes DNA. Namun di video yang lain beliau juga menyatakan harus verifikasi ke Rabithah Alawiyah karena beliau juga mengakui kalau dirinya bukan di bidangnya, bukan ahlinya dalam bidang nasab. Jadi diserahkan ke Rabithah Alawiyah. Tidak memaksakan. Nah yang parah ini yang memaksakan, sampai sekarang masih keluar-keluar tes DNA segala macam. Lagian kalaupun tes DNA hasilnya apapun tidak akan merubah. Tidak akan merubah itu keturunan siapa. Seperti yang tadi saya bilang, karena menurut pakar-pakar ahli,
Kalau tes DNA gennya itu tidak bisa akurat kalau di atas 5 atau 7 keturunan, semakin jauh itu semakin hilang. Seperti itu ya. Cuma saran saya aja, saran untuk yang saat ini masih memaksa tes DNA untuk mengisbatkan nasab seseorang yang nasabnya sudah jauh, tapi memaksakan untuk tes DNA, terutama yang pertama kali berkoar-koar ya. Yang pertama kali berkoar-koar, berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Nah, saran saya, orang-orang yang seperti itu, cobalah tes kejiwaannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.